misalnya kita lagi diperkosa, misal menjadi diperkosa, mungkin nggak sih, sempet nggak sih kita kayak megang HP, ini catcalling itu sebenarnya pelecehan seksual. Oke, selamat datang di podcast saya kembali lagi. Hari ini saya ketemu dia lagi nih ya. Udah kedua kali. Ini udah dipending berapa kali ya. Untuk bisa ngundang dia ini lumayan cukup sulit ya. Ada kesibukan. Karena ada suatu hal yang membuat aku tuh penasaran banget. Nah, kebetulan kan dia ini lagi mahasiswi. Betul. Di salah satu universitas swasta di negeri ya? Swasta. Swasta tuh ya, swasta di Kota Balikpapan. Nah, jadi kita belajar sedikit hukum, pengen tahu juga, ini buat aku penasaran gitu loh dia. Jadi makanya diundang lagi dan akhirnya hari ini bisa. Alhamdulillah akhirnya dipercaya. Setelah berapa kali ya kita pending-pending? Dua kali ya? Dua kali karena kakak sakit juga kan ya waktu Oh itu. iya, sempat yang sakit itu juga ya, dan akhirnya bisa datang di sini. Nggak jadi bilang karena sibuk dong ya. Aku sakit. Oke, dia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Baik Kak ya. Alex? Sangat amat baik sekarang. Kelihatan dari ekspresiku Iya, ya kalau ceria baik. banget ya. Nggak lemes gitu ya. Nah, dia ini sempat kita kan sudah sharing-sharing sedikit ya mengenai ini. Saya mau lebih fokusnya sih ngomongin ke dia ini tentang kekerasan seksual sih. Ya, nggak hanya di anak-anak, remaja, bahkan apa ya, kalau mahasiswa itu berarti kayak pemuda lah ya. Kan anak-anak, remaja, pemuda ya. Nah, mengenai tentang kekerasan seksual ini. Kan dia juga sering posting-posting. Nanti follow ya Instagramnya. Iya, boleh. Nanti bisa lihat story-storynya dia tuh, dia selalu angkat tuh tentang seperti itu, hukumnya gimana, kejadiannya apa. Jangan-jangan Anda ada di situ. Bahaya. Jangan Anda lagi kena kasus itu gitu ya. Diposting sama dia. Nah, kan kebetulan dihukum juga gitu. Nah, menurut dia sendiri kekerasan seksual ini yang dia sering posting ini maksudnya apa sih yang menjadi keresahannya dia itu sebenarnya? Oke. Kalau ditanya, oke bener sih kata Kak Alex ya, kita kan biasa mengangkat suatu pembicaraan gitu kan, atau topik itu karena menjadi keresahan. Ada yang ganjel gitu ya. Kalau berbicara soal keresahan sih, kenapa kekerasan seksual itu menjadi salah satu keresahan? Yang pertama, karena adanya edukasi yang baru saya dapatkan mengenai kekerasan seksual itu sendiri gitu. Oke. Gitu. Ibaratnya sebelum kuliah khususnya, kayak misalnya pas saya masih SD atau enggak dari SD sampai SMA lah, saya belum mendapatkan edukasi yang cukup dalam mengenai kekerasan seksual, dan akhirnya baru menyadari, oh ternyata begini toh kekerasan seksual. Oh ternyata tanpa sadar mungkin ini merupakan kekerasan seksual yang pernah menimpa saya atau orang-orang terdekat saya kayak gitu. Nah itu sih jadi keresahan pertama. Kedua, yang jadi keresahan kedua juga, saya juga pingin tahu sih Kak, aku juga pingin tahu kayak supaya orang-orang ini juga paham apa sih kekerasan seksual itu, kemudian berangkat dari mana sih kekerasan seksual ini bisa terjadi, dan apa sih masalah dan solusi yang bisa dihadirkan sebenarnya untuk kayak setidaknya ngatasin lah. Karena kalau kita bilang menghilangkan, rasanya utopis, kayak agak nggak mungkin gitu ya, tapi kita selalu berusaha untuk setidaknya untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan seksual seharusnya, idealnya kayak gitu. Gitu ya. Tapi di era kemajuan sekarang ya, media sosial dan internet yang semakin cepat, apalagi 5G gitu kan, aku rasa gini, untuk pelaporannya sendiri kekerasan seksual tuh pasti masih minim sekali dong. Betul. Banyak sekali masih nggak mau ngelaporin. Betul. Nggak, bener ya? Betul. Ini kalau menurut Kak Alex gini nih, di zaman dulu orang diperkosa, terus yang diperkosa mau laporin polisi, si pemerkosa pasti udah ketakutan. Di zaman sekarang, pemerkosa, terus yang diperkosa mau laporin polisi, tapi sebelum dilapor polisi dia sudah diancam. Oh nggak apa-apa, lapornya polisi, aku udah rekam loh. Nanti aku sebar ya di media sosial. Betul. Bukankah ini jadi hal yang semakin sulit untuk dilaporkan kan? Akhirnya mengurungkan niat untuk dilaporkan dan akhirnya bebas begitu aja. Betul. Ya aku nggak tahu ya di kalangannya dia mungkin ada yang seperti itu atau enggak ya. Di kalanganku juga mungkin hanya hipotesaku atau mungkin ini asumsiku gitu ya. Anggap aja aku orang awam lah ya, nggak tahu gini-gini lah ya, nggak tahu ngalamin, nggak tahu lah apa yang bisa terjadi. Tapi benar nggak sih hal seperti itu bisa aja terjadi? Bisa sekali, sangat bisa, sangat mungkin bahkan. Dan banyak. Kan hari ini yang sering kita ini juga permasalahkan adalah ternyata hari ini kekerasan seksual itu kalau orang-orang dan tulisan-tulisan jurnal bilang itu kayak fenomena gunung es gitu kan. Gunung es itu maksudnya kenapa sih dibilang gunung es? Yang kelihatannya itu hanya
puncaknya, ada pucuknya aja, ternyata ya di bawah itu lebih banyak yang belum blow up kayak gitu. Nah hari itu ya contoh yang kayak Kak Alex bilang sih, sebenarnya banyak korban enggan speak up itu karena beberapa hal juga. Contoh salah satunya adalah karena adanya ancaman direkam semacam itu ya. itu kayak. Dan hari ini pun di Indonesia kayak memang agak menjadi bumerang dan problematika serta dilematika tersendiri sih. Kayak misalnya sesimpel orang nih, misalnya kita berpendapat, sesimpel berpendapat ya, kebebasan berpendapat hari ini pun masih mendapat ancaman dari misalnya kita pencemaran nama baik kayak gitu Ya, kan. UU ITE ya. Ya betul. Sama halnya kayak kekerasan seksual, misalnya kayak kasus Baik Nuril kayak gitu kan. Dia sebut nama. ya, karena itu menjadi kasus yang saya rasa juga harusnya itu menjadi simbol untuk perjuangan atas penghapusan kekerasan seksual, karena di kasus itu juga Baik Nuril ini seharusnya mendapat keadilan karena dia telah mendapat pelecehan seksual kayak gitu. Nah tapi hari ini dia malah balik dilaporkan karena undang-undang yang lain kayak gitu kan, jatuhnya jadi loh kok saya harusnya korban malah jadi pelaku kayak gitu simpelnya. Itu mungkin Kak terjadi dan bahkan sedang terjadi, lagi terjadi, dan kita masih juga menjadi keresahan kita bersama kalau misalnya banyak sekali korban yang belum speak up karena hal itu kayak gitu sih. Ya mungkin satu sisi juga, ini aku sebagai orang awam ya, sebagai orang awam nih, ya mungkin juga dia berpikir kalau aku laporin benefitnya apa? Apalagi kasus sudah lama, gitu loh. Mungkin sudah terjadi 3 bulan, 1 tahun yang lalu. Apakah akan tetap direspon? Itu kayak pikiran dari korbannya gitu ya? Ya ini anggap aja aku orang awam dan misalnya aku korban misalnya, ya kan kejadiannya kan sudah mungkin 1 tahun yang lalu. Betul. Mungkin pada waktu kejadian dia mengalami stres, psikologisnya terganggu, mungkin nggak langsung lapor dong. Tapi begitu sudah setahunan, baru siap mentalnya, mau ngelapor dia akan berpikir, buat apa lapor sekarang? Jangan-jangan nanti malah dipertanyakan lah, segala macam lah, dianggap udahlah di maafin aja, diikhlasin aja. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Itu gitu kan? Iya, itu bisa sih. Sebenarnya kita nggak bisa juga serta-merta menyalahkan korban yang enggan speak up. Kenapa? Karena ibaratnya atmosfer yang ada di sekitar kita hari ini juga tidak mengizinkan hal itu terjadi begitu aja. Jadi hari ini atmosfer di sekitar kita juga nggak mengizinkan korban untuk langsung, wah aku yakin nih pasti kalau kamu jadi korban kamu berani speak up. Enggak sesimpel itu sih menurut aku juga. Kenapa? Karena pertama ada ini anunya ya, langsung aja kayak misalnya kita ngelapor nih, ternyata yang tadi kayak Kak Alex bilang, dia disuruh misalnya apa nih, harus misalnya pertama masalah kurang bukti atau kurang saksi. Nah kalau kita berbicara saksi, misalnya kalau dalam hukum memang diperlukan penting, bukti ya? Saksi itu penting sekali untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Tapi kan hari ini kita kalau berkaca pada kasus kekerasan seksual juga agak menjadi dilematika. Gimana? Misalnya kita lagi diperkosa, menjadi diperkosa. Mungkin nggak sih, sempet nggak sih kita kayak megang HP, sedangkan secara psikologis pun ketika misalnya kita dikenai kasus kekerasan seksual, ada suatu kondisi psikologis semacam freeze, tiba-tiba kita freeze gitu kan. Jadi korban hanya memiliki pikiran bahwa aku harus apa nih, apa yang terjadi sama aku. Bahkan korban sendiri bahkan nggak sadar dengan apa yang terjadi sama dia di kala itu. Kayak terganggu gitu. Psikologisnya ya. Betul, terganggu secara psikologis sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan bukti dan saksi itu sendiri pertama. Kemudian kedua, hari ini juga banyaknya stigmatisasi dari masyarakat yang nganggap bahwa kalau kamu diperkosa misalnya, baru kamu lapor otomatis ketahuan kan? Otomatis nggak cuma dia aja yang tahu dong, orang tua tahu, keluarga tahu, nanti tetangga tahu. Aja stigmatisasi bahwa wah ini aib nih, ini harus ditutupin, ini nggak boleh dilaporin. Sama halnya kayak misalnya beberapa kasus-kasus di institusi pendidikan misalnya yang menutupi hal-hal kekerasan seksual demi menjaga nama baiknya. Padahal itu akan menambah masalah yang lebih besar lagi ketika itu hanya ditimbun tanpa dicari solusi atau penyelesaian serta tindakan pemulihan bagi korban itu sendiri. Nah kemudian kalau berbicara korban enggan speak up lagi, setelah adanya stigmatisasi itu belum tentu gitu. Nah Kak, setelah dia ngelapor, oke lah misalnya setelah dia ngelapor, oke diterima laporannya, belum tentu itu langsung diproses misalnya di pengadilan. Mungkin bisa dulu disarankan mediasi dulu lah kayak gitu. Mediasi ya. Ngobrol duduk bareng dulu lah. Iya lagi kalau diminta gitu. Bukti apalagi misalnya pemerkosaan, kejadiannya 1 tahun yang lalu, hasil visumnya bagaimana udah susah kali ya. Banyak kendala kan sebenarnya. Banyak kendala. Ya, itu juga sih yang bikin korban enggan speak up, dan kita juga nggak bisa nyalain serta merta korban karena sistem yang ada hari ini pun sulit untuk mewujudkan hal itu terjadi. Itu sih sama kalau misal pun di pengadilan. Setelah di pengadilan belum tentu korban ini ternyata dapat pemulihan kayak gitu. Ya lagian juga biaya lagi dong.
Bener nggak sih namanya. orang hukum ya? Kadang itu sangat tidak bisa dipungkiri, dan hari ini pun korban juga masih sulit untuk mendapatkan semacam kayak pemulihan penanganan ya, karena juga ada stigmatisasi dan labelisasi dari masyarakat, serta sistem yang ada hari ini belum cukup mendukung atau mensupport untuk itu. Nah kalau dari dia sendiri nih, sudah ada berapa orang nih kira-kira, atau nggak usah deh, ada nggak sih yang sudah speak up ke dia tapi nggak berani speak up keluar, tapi justru speak up-nya ke dia, minta saran, aku doang gitu ya, minta saran, kayak gimana ya, misalnya ada yang pernah mungkin speak up, kan aku nanya nih ada nggak gitu kan, misalnya ada aja ya, ada aja ya, dan dia emang dia nggak nyaranin dia untuk speak up gitu ke laporan lah atau gimana, atau gimana, dari kan tahu nih, tapi nggak speak up, nggak laporin. Paham. Dari cerita yang aku dapat ini sih masih dia berawal dari toxic relationship. Kayak gitu, toxic relationship. Kemudian dia mengatakan bahwa kan kalau bicara kekerasan seksual berarti harus adanya unsur setuju atau tidak setuju kan, consent non consent. Nah hari ini dia menyatakan bahwa dia tidak setuju akan tindakan yang dilakukan pasangannya, dan dari kesimpulan ceritanya aku bisa menyimpulkan bahwa ternyata ini kekerasan seksual, bisa dikategorikan kekerasan seksual. Tapi hari ini belum cukup parah sebenarnya, tapi menurutku secara psikologis pasti dia terganggu dan gak nyaman atau risih. Hari ini dia belum punya keberanian untuk mengungkapkan hal itu, jadi aku juga nggak bisa memaksa karena aku juga harus menjamin identitas korban yang bercerita ke aku. Gak mungkin juga kan diundang di podcast ini ya kan? Jadi aku juga harus menjamin identitas korban di sini, nggak boleh langsung serta-merta disebarkan tanpa persetujuan, karena itu juga cukup bahaya sebenarnya kan. Kita nggak tahu kan setelah dia cerita apa yang akan terjadi dengan dia. Ya, gitu. betul. Tapi yang pasti kalau misalnya saran-saran kayak misalnya berupa menurut kita berdua itu sudah cukup dilaporkan, misalnya dengan berbagi cerita itu udah cukup bagi dia dan belum separah itu tingkat kekerasan seksualnya, mungkin nggak apa-apa dicukupkan dulu sampai situ. Tapi kalau misalnya pun dia sudah mendapat kekerasan seksual yang lebih parah dari itu, pastinya solusi untuk kayak dorongan-dorongan untuk pergi ke lembaga-lembaga tertentu yang harusnya menangani itu akan saya kasih. Sebenarnya ini menurut dia ya, sepengetahuan dia juga sih ya, kan aku nggak tahu sama sekali nih. Kalau misalnya terjadi hal itu lapor pertama kali kemana nih lebih tepatnya? Lapor pertama kali? Sebenarnya gini, apakah polisi terakhir, harus ada lembaga-lembaga hukum dulu yang harus kita datangin, atau konsultasi kemana gitu menurut dia? Ini sebenarnya tergantung. Hari ini kalau misalnya yang kena, kan sekarang payung hukumnya sudah ada satu nih muncul. Kalau misalnya satu. Karena di KUHP kan cuma pencabulan sama pemerkosaan, nggak spesifik gitu loh. Jadi kayak gini, catcalling atau itu kan sebenarnya catcalling itu sebenarnya pelecehan seksual, ya kan? Kalau misalnya nggak setuju, misalnya gini, cewek cantik sebenarnya itu bisa dikategorikan pelecehan secara verbal. Kalau misalnya saya nggak setuju, tapi kalau saya bodo amat ya udah. Waduh, gue siul. Sebenarnya itu juga yang hal kecil, ya kan? Hal kecil yang sebenarnya nggak disadarin. Nah, tapi hari ini kalau misalnya ada payung hukum satu nih yang muncul selain KUHP. Kalau karena RUU PKS sama tindak pidana kekerasan seksual kan belum muncul dan belum disahkan, masih mengalami berbagai dinamika di dalamnya. Hari ini ada namanya Permendikbud, Kak. Permendikbud 30 tahun 2021 itu ngatur tentang kekerasan seksual yang memang terjadi di kampus, yang korbannya atau pelakunya warga-warga kampus kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya tergantung kampusnya lagi. Misalnya kampusnya udah menyediakan satgas khusus belum untuk menangani hal itu bisa dilihat dari aturan itu, karena hari ini kita udah punya payung hukum satu. Nah tapi kalau misalnya itu belum ada, bisa misalnya datang ke lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum setidaknya kita konsultasi dulu, nggak mungkin kita langsung Pak tolong Pak laporin ke polisi, nggak mungkin. Nanti konsultasi malah sama orang-orang itu malah bisa dipidana kalau melakukan pelanggaran. Ya karena kan di situ masalahnya, mau lapor justru malah ketakutan sendiri mungkin kan. Nanti gue lapor, gue dianggap gue udah nggak begini nih. Tapi karena lu lapor, dia jadi tahu, bisa jadi kan dia malah ya udah sama aku dulu yuk. Nah, paham nggak sih maksudnya? Ya, paham. Ya itu juga yang harus diwaspadai. Maksudnya gini, kita harus memastikan juga bahwa kita melapor ke tempat yang tepat. Kayak misalnya lembaga yang memang berwenang untuk melakukan hal itu kayak gitu. Lembaga bantuan hukum misalnya. Atau nggak usah ke polisi dulu ya. Polisi itu kayak rasanya masih terlalu jauh. Lembaga bantuan hukum misalnya. Atau kayak DP3AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Itu juga ada. Di Balikpapan juga ada. Dan lembaga-lembaga turunannya
itu ada. Kalau mau ngelapor ke situ dulu sebenarnya bisa untuk kemudian ditindaklanjuti. Tapi ya tetap harus di follow up. Maksudnya kita nggak semata-mata melapor udah nih kelar kasus, enggak. Karena kan kita juga paham lah kondisi di Indonesia hari ini gimana, khususnya di Balikpapan juga. Nah kemudian karena gini Kak, waktu itu pernah ada teman saya juga yang dapat dikenai kasus kekerasan seksual di rumahnya oleh tetangganya lah, bisa dibilang tetangganya. Dia lapor nih ke ibaratnya pejabat RT kayak Babin kayak gitu, atau nggak Pak RT. Ini saya merasa dia otomatis risih dan takut dong. Ini saya gini dia ngelaporin kronologisnya, tapi kata Babinnya udah nggak bisa, nggak ada saksi, nggak ada bukti. Itu kan yang menjadi miris, kayak loh terus nggak mau diselidikin dulu atau setidaknya ditanya lah. Ini yang membuat masyarakat akhirnya si keluarga yang melakukan main hukum sendiri dan akhirnya kenapa nggak ada bukti. Betul. Siapa yang percaya cuma omongan? Kecuali direkam atau voice note atau segala macam, tapi nggak ada omongan ini, nggak ada bukti dong. Tapi hari dihukum berat dong, nggak ada bukti. Betul. Anda orang berat, hukum nantinya. Dihukum berat nggak ada bukti. Tapi lantas membiarkan itu tidak diapa-apain juga salah kayak gitu. Benar, tapi kan berat sekali. Betul. Mau lewat jalur apa? Berarti kita harus mempertanyakan dulu apakah dia sudah melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan. Misal sesimpel dia mengawasi, misalnya butuh pemantauan kan, apakah benar ini kekerasan seksual. Buktinya itu sebenarnya sudah ada, kayak ada barang lah. Pokoknya saya nggak bisa menceritakan secara spesifik karena saya juga belum izin sama orangnya. Kayak gitu, ada barang yang bisa dijadikan bukti, tapi sayangnya kasus itu nggak ditindaklanjutin lebih lanjut kayak gitu, dan dianggap sebagai ya udahlah ini hal sepele kok, karena nggak berdampak langsung ke kamu, karena kamu nggak disentuh secara langsung, karena kamu nggak mendapat perkosaan secara langsung kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya udah adem-adem. Jadi korban juga malas. Ada kan sampai ini sebenarnya hashtag yang juga timbul karena rasa ketidakpercayaan sih, kayak misalnya percuma lapor polisi atau viral dulu baru dilanjutin. Oh ya banyak, hashtag gue banyak, hashtag itu banyak ya. Tapi nggak tahu di hashtag gue banyak nggak nanti ya kan. Tapi ya itulah, maksudnya kan di hukum kita harus perlu ada bukti, ada saksi. Betul. Nah kalau hal seperti ini kan pasti sedikit sekali ada bukti dan saksi kan. Ya masa iya ada CCTV di dalam kamar kan nggak mungkin gitu kan. Di tempat-tempat terjadi perkosaan masa ada CCTV kan kecil sekali kemungkinannya. Pemerkosa juga pintar kali ya. Ya masa iya di depan ada CCTV dia perkosa gitu kan. Nah hal-hal seperti ini kan yang membuat orang-orang tuh jadi malas ngelapor. Aku yakin sih sebenarnya kalau kita data semua nih, kalau mereka jujur-jujuran pasti banyak. Betul. Banyak banget ini, gue yakin dari belum semua aja udah banyak. Belum semuanya udah banyak yang viral-viral yang seperti kamu sebut tadi, semua aku tahu semua yang lagi viral-viral ya di dunia pendidikan, di dunia instansi, semua banyak sekali terjadi gitu. Nah, upayanya tuh apa ya? Kalau menurut aku kayaknya nggak ada signifikannya, dan aku ngerasa jujur ya, kalau aku pribadi ngerasa ya udahlah ini akan ujung-ujungnya akan jadi hal yang biasa, akan jadi bebas mungkin, bukan suatu hal yang dianggap ranah hukum gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Jadi budaya ya lama-lama kalau ya nggak tahu ya. Iya sih. Dan itu masalah juga hari ini, kayak selain adanya budaya misalnya yang kalau kita kenal patriarki kayak gitu kan, hari ini memang kekerasan seksual nggak memandang korban, nggak memandang tempat, waktu, gender, usia, itu nggak memandang kekerasan seksual hari ini kepada perempuan atau laki-laki aja, tapi dua-duanya bisa kena loh kayak gitu. Nah hari ini juga ada memang budaya patriarki di mana masyarakat itu mendominasi laki-laki, kayak mendudukan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa, yang superior, yang mendominasi, kemudian itu berakar lah cabang-cabangnya. Oh jadi hari ini perempuan distigmatisasi, diberi stereotip tertentu kayak gitu. Nah selain itu masalahnya juga kalau kita berbicara masyarakat modern hari ini, harusnya kalau ingin mengadili kejahatan gitu ya atau pelanggaran kan memang harusnya ada payung hukum, kebijakan, policy. Oh jelas dong, ya harus kan? Dong. Karena hukum, kekuasaan itu nggak bisa dipisahkan sebenarnya kayak gitu, dan itu dituangkan dalam bentuk kebijakan atau produk hukum. Nah hari ini yang menjadi masalah juga adalah makanya itulah kita perlu payung hukum yang harusnya bisa menangani masalah-masalah kayak tadi, misalnya bukti, saksi, atau normalisasi, atau pertanyaan kamu setuju atau enggak, kamu ngelawan atau enggak. Nah itu yang sebenarnya harus diatur di payung hukum kita, dan hari ini itu belum ada kayak gitu secara nasional yang mengatur menjadi hukum positif nasional, karena hari ini yang baru kita punya di lingkup perguruan tinggi. Nah itu lewat mana? Ya cuma instansi-instansi tertentu dong ya, belum meluas ya. Belum, itu ya, mudah-mudahan bisa sampai luas ya. Jadi
segera dikasih solusi yang terbaiknya tentunya. Kalau enggak, korban-korban ini dan pelaku-pelaku ini akan semakin merajalela. Ternyata sekarang baru-baru blow up banyak kan sebenarnya. Memang kasus-kasus kayak gitu udah ada. Ya makanya keluar hashtag viral dulu, baru Viral dulu, dikerjain. baru dikerjain. Ya masalahnya No gimana? viral no justice. Ya betul. Viral dulu baru dikerjain gitu kan. Karena akhirnya masyarakat kan namanya main hakim sendiri. Sampai Karena waktu itu ada kan yang ibu-ibu ngejar pelakunya sendiri karena polisi diemin kasusnya. kayaknya aku tahu deh itu, tapi aku Ada lupa. beritanya tuh sampai ibu mencari pelakunya sendiri karena di polisi didiemin aja kayak ya udah. Akhirnya Ya banyak sih ya, kalau kita ketik viral juga kita tahu berita-beritanya sih ya. Dan ini sih sedih sekali pastinya. betul. Karena aku yakin sih nggak hanya di kalangan instansi tadi itu, bahkan di perusahaan-perusahahaan swasta pun mungkin bisa terjadi. Betul. Antara supervisor dengan siapa mungkin ya, antara siapa dengan siapa, yang pasti yang punya kekuasaan. Kekuasaan. Untuk Ada yang di relasi bawahnya. kuasa ya. Kalau nggak mungkin juga dong ya kan. Ada kekuasaan yang membuat dia sulit untuk menolak. Betul. Betul nggak? Itu Mungkin juga salah kita nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi anak-anak yang lagi PKL atau mungkin lagi apalagi KKN, kita nggak ada yang tahu. Mereka akan sulit mau melaporkan segala macam. Mereka butuh nilai, mereka butuh tanda tangan segala macam. Bisa jadi terjadi. Aku sih nggak tahu ya, apakah sudah ada apa enggak ya, nggak tahu. Nggak ada ya. Tapi kita maunya tuh itu jadi keresahan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita lakuin. Sulit, ada yang bisa kita lakuin tapi ternyata dampaknya Sulit. sangat sulit untuk diwujudkan dan diimplementasikan karena hari ini kan kita juga nggak hidup sendiri kan di negara, kita juga hidup di dalam suatu sistem yang dimana memang kalau berbicara sistem pasti antara satu organ dengan organ lainnya itu berkaitan dan nggak bisa memang kita kerja sendiri, nggak bisa kita nangkepin satu-satu pelaku kekerasan seksual, itu nggak bisa gitu. Emang hidup di era Avenger, ada Spider-Man. Ya berarti ini lucu nih. Besok-besok kalau mau siul-siul kayaknya aku harus datangin dulu ceweknya. Izin dulu. Mbak, aku boleh siul nggak, Mbak? Seharusnya Boleh, mending Mas. gak usah sama sekali sih. mending gak usah sama sekali sih harusnya. Karena secara nggak itu Nih, memang gue takutnya abis nonton podcast ini yang warga Balikpapan nggak ada yang berani siul-siul abis ini. Karena yang cewek-cewek udah tahu nih. Mungkin banyak cewek-cewek nggak tahu nih. Gue nggak suka ya, gue laporin nih. Meninggal nggak lu langsung mau dilaporin gara-gara siul-siul doang. Itulah. Tepuk-tepukin cewek gitu ya. Wah, kayaknya bakal sepi nih Balikpapan. Karena itu kekerasan seksual maksudnya Ya, gini loh. ya, I know. Ya kan? Hal kecil sesimpel tadi yang mungkin kita udah obrolin juga beberapa waktu lalu di sebelum ini kayak normalisasi dan ibaratnya kalau disebut itu bisa budaya seksisme juga yang kayak menaruh suatu gender dengan stereotip tertentu kayak misalnya ya udah cewek nih nggak apa-apa digangguin, oh dia cewek aja loh, dia pasti lemah, dia pasti takut. Nah pembiasaan yang kayak gitu seharusnya yang juga mungkin harus kita hilangkan dulu lah supaya kita tuh juga kita nggak bisa gerak tanpa kesadaran kayak gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang kita patuh tapi nggak sadar susah juga gitu loh. Misalnya nih kita tahu nih ada kayak gitu tapi kita ya udahlah itu kan urusan dia, susah juga kan karena nggak ada kesadaran dan itu yang harusnya memang ditanamkan. Jangan menanamkan hanya karena dia laki-laki dia pantas melecehkan misalnya, hanya karena dia berkuasa dia pantas memperkosa, hanya karena dia memiliki uang dia bisa melakukan segalanya khususnya terhadap perempuan yang dilecehkan kayak gitu. Ya aku sih nggak tahu ya kalau hukumannya pelaku-pelaku pemerkosa itu berapa tahun, berapa lama, denda berapa banyak. Kalaupun ini terlalu sering banyak terjadi, berarti emang ada dua hal mungkin ya. Yang pertama hukumnya belum terlalu kuat. Kedua, hukumannya mungkin nggak terlalu berat. Gitu. Itu menurut aku ya. Karena aku nggak tahu nih ya kan, bukan orang hukum gitu kan, nggak mempelajari juga. Jadi kenapa sih kalau sekarang aku lihat blow up-nya sangat amat kurang. Jadi gini, ini trennya. Begitu satu blow up, kayaknya ada yang ngikutin blow up lagi. Blow up lagi. Kayaknya emang hashtag itu terjadi beneran gitu ya, daripada langsung lapor. Mending lewat viral dulu kayaknya ya. Dan akhirnya kan ya sedih ya, maksudnya sedih sampai instansi yang kita percaya sekalipun bisa melakukan hal itu, yang harusnya melindungi kita melakukan hal itu juga, gitu kan sedih ya. Kebayang ya kalau istri kita, anak kita yang lagi mau lapor, yang cewek ya mau lapor tapi akan begitu kejadiannya dengan orang yang harusnya sebuah instansi yang harusnya kita percaya. Setuju ya Mbak Jadi ya? Kalau itu sepakat sih. Nah makanya kan sedih sekali ya, maksudnya solusinya
bagaimana? Karena kan oknum ya. Nanti akan berbicaranya, ini oknum, ini oknum. Tapi tiap hari. Tapi tiap hari nggak ngomong tiap hari, dia ngomong. Tapi tiap hari itu analogi. Ya, nah menurut dia sendiri harusnya bagaimana sih dia? Harusnya. Ya menurut dia sendiri, pandangan dia sendiri harusnya bagaimana sih yang enaknya, bagusnya bagaimana? Terutama untuk korban-korban sih ya. Solusi untuk berarti kekerasan seksual setidaknya meminimalisir lah ya. Pertama memang ya kalau bisa berhenti sih. Berangkat paling dasar itu tentang edukasi sih. Edukasi itu dasar banget. Pencerdasan. Maksudnya gini. Mungkin hari ini kita tadi yang kayak aku sampaikan di awal kan Kak, mungkin dia mendapat tapi dia nggak sadar. Nah, itu berbahaya. Mungkin dia dapat tapi dia nggak tahu kemana ngelapor, berbahaya juga gitu. Mungkin dia dapat tapi dia stres sendiri dan gara-gara tadi ada beberapa faktor kayak relasi kuasa dan sebagainya, dia akhirnya bunuh diri misalnya kayak kasus yang beberapa waktu lalu juga. Nah itu makanya pentingnya edukasi bagi semua orang, bagi anak-anak. Edukasi itu perlu misalnya tentang pendidikan seks. Pendidikan seks itu nggak melulu tentang having sex seorang laki-laki dan perempuan ya. Pendidikan seks di sini tuh maksudnya ya bagaimana sih dia mengenali organ-organnya terlebih dahulu kayak gitu. Gimana sih dia mengenali ini ternyata fungsi organ reproduksinya seperti ini. Oh ternyata ini bisa menjadi lebih berpotensi ketika dia umur segini. Nah itu yang sebenarnya juga belum ada. Jadi akses untuk mendapat edukasi itu masih juga diberi sekat-sekat sehingga kita tuh belum mendapatkan pengetahuan itu secara utuh sejak dini. Itu pertama bagi anak-anak. Kemudian bagi orang tua juga perlu. Bagi orang tua di sini maksudnya juga orang tua sebagai pihak ibaratnya edukator pertama setelah seorang anak lahir itu juga harus ikut sumbangsih dalam memberikan edukasi tersebut. Kemudian dalam memahami situasi bahwa ya semacam tadi kayak kalau misalnya anaknya diperkosa jangan langsung menganggap itu suatu aib gitu. Ya ini harus dicari solusinya. Tidak hanya misalnya serta-merta menikahkan perempuannya dengan laki-laki. Kalau aku sih kurang setuju sih kalau nah itu kan, itu banyak Kak, itu banyak. Dan karena dia nggak apa-apa aib. Maksudnya gimana? Itu kayak itu kejahatan kemanusiaan sih sudah menurut aku karena itu sakit banget. Bayangkan jadi korban kemudian dipaksa nikah dengan yang kebahagiaannya udah pasti nggak ada. Itu gitu. kalau dari edukasi buat orang tua dan edukasi ke masyarakat semua kalangan, nggak cuma mahasiswa. Hari ini kita punya HP, hari ini kita punya akses internet dan seharusnya orang juga diberi pengetahuan tentang itu. Misalnya nggak cuma mahasiswa tapi orang pekerja atau misalnya buru-buru lain kayak gitu, dikasih tahu bahwa hari ini budaya normalisasi, patriarki, seksisme yang kayak gitu itu sudah seharusnya kita kurangi dikit-dikit gitu. Jangan menganggap bahwa perempuan ini pantas sebagai objek yang pantas dilecehkan hanya karena kamu pihak yang dianggap lebih superior kayak gitu. Ambillah misalnya dominasi laki-laki kayak gitu. Tapi ini bukan berarti membenci laki-laki ya, tapi hari ini tuh fakta realnya yang ada di lapangan kayak gitu. Tapi kalau untuk berbicara korban itu semuanya, nggak cuma yang berpakaian seksi, tapi juga yang berhijab, kemudian yang bercadar, nggak cuma yang pulang malam, tapi juga yang pulang siang, pagi, nggak cuma yang di lingkungan tertutup, tapi di ruang-ruang publik juga ada kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak mandang apapun lagi, klasifikasi tertentu lagi. Itu pertama edukasi. Kedua, memang ada harus kebijakan atau payung hukum dan penegakan hukum sekaligus satu paket. Karena kalau misalnya ada payung hukum doang tapi nggak ditegakkan percuma. Kayak gitu. Itu kebijakannya, payung hukumnya harus ada. Ya tadi lewat RUU PKS itu diperjelas lah harusnya apa sih jenis kekerasan seksualnya. Kemudian gak hanya berhenti sampai penegakannya, gimana sih tindakan pemulihan yang seharusnya bagi korban itu diberikan kayak gitu. Karena ini kan masalah jangka panjang sebenarnya kalau kita uraikan, bukan cuma di hari itu aja. Kita nggak tahu traumatis. Iya, kita sebagai orang tua jadi takut juga dong nantinya ya kan. Ketika jadi orang tua punya anak perempuan kan jadi takut juga. Betul. Menjaganya susah juga zaman digital sekarang ini ya kan. Dan yang terakhir itu sih gerak bersama. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa jalan sendirian gitu. Bisa kita jalan sendirian. Ada pepatah bilang kan kalau jalan sendirian kita bisa jalan lebih cepat, tapi kalau jalan bersama kita bakal jalan lebih jauh. Nah, betul. Gitu. Nah itu sih poin dari gerak bersama. Jadi nggak cuma dari anak-anak, remaja, tapi ya juga kita membaur. Dari pemerintah pun juga harus mewujudkan hal itu terjadi. Gitu. Iya, mudah-mudahan isi podcastnya bisa sampai tersebar di mana-mana ya. Amin. Sehingga banyak juga yang akan speak up dan cepat terselesaikan. Aku sih berharapnya bukan pelan-pelan, cuma mengurangi, tapi benar-benar selesai, hilang, bisa.
Bersama kita bisa. Aku juga mau calonin ya, bersama kita bisa. Coblos saya. Coblos nomor 5 gitu ya. Ya itu ya dia ya, ini memang keresahan kita sih ya, mudah-mudahan sih banyak masyarakat sekarang mulai belajar dan mencari tahu gitu loh. Untuk larinya kemana, lapor kemana, sehingga hal ini bukan hanya mengurangi tapi benar-benar stop. Bangga dong ya kota Balikpapan bisa hilang dengan kayak gitu semua ya. Dari kota Balikpapan dulu lah ya. Ya dari kita dulu lah ya, karena podcastnya Balikpapan. Nggak tahu kalau podcast tempat lain ya kan. Bukannya kita mau pilih Balikpapan gitu ya, karena kita di Balikpapan. Ya mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi semua ya, apalagi harapan-harapan dia tadi mengenai hukumnya. Karena sebenarnya sih menurutku yang terpenting di hukumnya ini sih. Kebijakan ya. Iya, ketika hukumnya ada, orang juga tahu ya, karena emang sulit sih ya. Orang juga tahu kan hukum kalau maling tuh diapain gitu kan. Tapi tetap aja ada yang maling. Gitu. Emang sulit, tapi bisa gitu kan menurut aku. Cuma ya perlu semuanya bekerja sama semua dari 3 hal yang tadi disampaikan oleh dia ya. Tadi catat lagi apa aja 3 hal tadi. Bikin resume ya, bikin resume. Satu lagi kuliah ambil ini juga bisa lumayan nih ya kan. Satu sama-sama di dia kampus. Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Iya seru ya dia ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ini sih panjang sekali pastinya ya. Nggak cukup setengah jam aja ya. Kita harus buka seminar ya di kampusmu ya. Aku jadi moderator boleh deh. Aduh, ya. Kita bahas ini panjang lebar dengan pembicara-pembicaranya ya. Sebar semua ya kan. Oke, thank you dia. Ini pembicaraan yang luar biasa sekali. Tadi sebenarnya sebelum podcast ini kita juga udah bincang-bincang kurang lebih setengah jaman ya. Karena aku pengen lebih tahu lebih dalam lagi sih ya. Karena nggak semuanya bisa kita publish di sini. Betul. Sekali lagi kan, hukumnya bagaimana? Betul, Kita udah duduk juga di sini ya. Yang Podcast belum seberapa udah kena. sering juga. Iya, oke dia, thank you banget ya Makasih udah mau hadir di ya. sini. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan oleh dia bisa tersampaikan ke masyarakat luas dan akhirnya benar-benar bisa mengurangi lah ya kalau menurut dia ya, bisa mengurangi pelan-pelan akhirnya sampai hilang gitu ya, sampai nggak ada lagi. Buat kalian semua yang sudah menjadi korban, tadi udah sampaikan dia, speak up, nggak harus langsung ke hukum ya kan, bisa banyak lembaga-lembaga atau mungkin ke teman-teman yang dekat yang dianggap terpercaya. Intinya tempat yang tepat, jangan sampai salah menyebarkan kayak gitu ya. Karena nanti dampaknya juga bisa berkelanjutan dan makin rumit. Follow dia lah, ya kan, kebetulan dia di bidang hukum. Nanti follow terus DM, habis itu ketemuan. Nanti kalau sudah selesai bicaranya, makan-makannya baru di WA aku ya. Aku nanti nyusul makan-makannya aja. Aman-aman. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi semua dan dia sukses untuk kuliahnya. Sukses juga ke Alex ya. Selesai cepat-cepat lulus ya, biar cepat-cepat bisa speak up lebih tinggi lagi. Betul. Oh ya, ini disclaimer ini juga bukan karena di sini aku seorang expert atau ahli untuk membicarakan ini. Kita berdua sama-sama belajar dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada ada diskusi, masukan, saran itu sangat boleh. Karena yang kayak tadi gerak bersama, kita harus gerak bersama, pakai hashtag tadi itu gerak bersama. Oke dia, sekali lagi thank you banget sudah hadir di sini. Buat teman-teman semua, thank you sudah nonton dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Amin, thank you dia. Say no. Bye. Kekerasan seksual. Say no to kekerasan seksual. Asik.